Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kembali lagi ke channel saya, Sofia Norma. Hari ini dalam konten kali ini saya akan share bagaimana saya membuat budget setiap bulannya. Biasanya saya memiliki satu buah binder buku notes seperti ini. Tujuannya itu untuk mencatat semua catatan ya, mulai dari planning, terus kemudian apa yang harus saya lakukan hari itu dalam waktu dekat, jangka panjang gitu. Kemudian juga ide-ide yang mungkin sekelebatan muncul gitu. Jadi paling banyak dari pengeluaran saya terutama itu adalah dari pendidikan, teman-teman ya. Dari pendidikan itu ada SPP, kemudian ada les, kemudian ada tabungan pendidikan untuk simpanan, kemudian juga kursus gitu ya anak-anak, seperti misalnya ada bayar eskul, kemudian ada bayar kegiatan A, kegiatan B gitu teman-teman. Kadang tiba-tiba ada ada kegiatan kemah harus bayar sekian, ada kegiatan sekolah sekian gitu teman-teman. Terutama juga pasti uang saku ya, apalagi kalau lagi nggak bisa jemput gitu, kita pakai Gojek, pastinya dari biaya transportasi juga dari itu saya masukkan di pendidikan. Kemudian kalau anaknya dua, berarti ada kakaknya dan adiknya, ada masnya dan adiknya. Jadi kita breakdown, sekarang kelas berapa, kita breakdown sampai dia nanti kuliah itu tahun berapa gitu. Ketika nanti dia misalnya tahun 2022, 2023, 2023, 2024 tuh kelas berapa, kemudian tahun depannya kelas berapa, akhirnya kita bisa breakdown di tahun berapa dan bulan apa kita membutuhkan biaya berapa. Nanti kita hitung mundur, seandainya membutuhkan biaya seandainya ya sekitar 100 juta, maka dalam waktu misalnya 5 tahun kita hitung, berarti setiap bulan kita harus kumpulkan sekian, dalam setiap bulan harus sekian, setiap harinya menyisihkan sekian kalau memang mau detail. Itu makanya kita bikin breakdown seperti itu. Tapi pilihan lagi, kalau mau pakai jalur beasiswa ya bisa pakai jalur swasta, atau mau pakai jalur apa mau punya cadangan apa gitu ya teman-teman. Itu membuat kita terbuka, tapi nggak boleh stres. Jadi sesuaikan dengan kemampuan saat ini. Dan tidak dipungkiri juga kemungkinan kedepannya, insya Allah kalau Allah memberikan rezeki dari arah yang tak terduga, itu pun juga bisa kita masukkan ke dalam tabungan-tabungan. Kemudian ada bimbel kita siapkan, misalnya bimbelnya nanti kelas 3 SMA tuh bimbel apa, berapa, kita cari info dari sekarang. Seandainya anaknya masih SMP, kita cari tahu bimbel apa yang bagus, yang cocok bakal kita pilih, kemudian biayanya berapa, kita butuhkan biaya berapa pada tahun tersebut. Nanti kita sudah mempunyai tabungan. Saya orangnya memang nggak asuransi ya teman-teman ya, dari awal, dari dulu tuh nggak pernah ikut asuransi. Jadi seperti ini cara saya menyimpan gitu, nggak, ya memang mungkin lebih ribet ya karena nggak ada yang ngurusin, tapi ya kalau kita mau simpan sendiri bisa lebih terlihat gitu berapa yang harus kita kumpulkan sebenarnya setiap bulannya. Pilihan-pilihan ini bisa juga kita masukkan tabungan-tabungan seperti ini itu ke tabungan emas kalau jangka panjang ya. Kalau jangka panjang bisa dirupakan emas, misalnya emas batangan atau emas perhiasan, tapi kalau perhiasan memang harganya akan turun lebih banyak. Terus kalau sudah kita punya tabungan khusus di luar ATM yang sehari-hari kita pegang, itu memang khusus untuk tabungan. Jadi apapun biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan kita ambil dari situ. Gitu ya teman-teman. Makanya kadang-kadang nih anak-anak itu ada banyak biaya-biaya tak terduga gitu, seperti acara-acara sekolah, kemudian ada acara seandainya nanti kalau zaman sekarang kayaknya sekolah-sekolah swasta ataupun negeri, mungkin saya kalau negeri kurang tahu, itu banyak melakukan study tour ataupun camping ke luar negeri gitu teman-teman. Sudah banyak sekali yang kita lihat ya dari sekolah-sekolah yang mungkin melakukan itu pun nggak wajib sebenarnya. Tapi kalau seandainya kita ada biaya, punya celengan gitu ya, kalau kita ada kesempatan anak kita untuk mungkin ada kegiatan di luar dan kita bisa ikutkan, ya kenapa tidak gitu ya teman-teman ya. Jadi pembiayaan itu saya termasuk SPP, bimbel, kemudian kegiatan
kegiatan tahunan tuh setiap naik kelas kan ada uang kegiatan ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Mungkin juga les-les apa yang mau kita ikutkan ya, misalnya les olahraga itu basket, futsal, atau taekwondo, atau kumon, bahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi kayaknya bisa juga anak sekarang itu banyak robotik ya, robotik, bisa juga coding gitu. Memang zamannya mau nggak mau kita mengikuti zaman itu. Semua keahlian ini memang kita harus serahkan ke ahlinya ya. Kayaknya mereka dituntut untuk menguasai gitu. Kayak zaman kita dulu kayaknya nggak banyak les yang aneh-aneh ya, paling les ya pelajaran gitu ya teman-teman ya. Kalaupun ada yang les lain-lain ya itu sedikit gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk pendidikan kita breakdown, saya ulangi lagi, kita breakdown, kita hitung per tahun, per bulan, dan kalau bisa mau per hari, per minggu gitu ya. Jadi kelihatan banget nanti akhirnya kita tahu gitu berapa sih budgetnya yang harus kita sisihkan. Ya memang mau nggak mau kalau memang kita punya budget bulanannya mungkin sekian ya kita memang mungkin nggak bisa banyak, nggak apa-apa teman-teman, sedikit demi sedikit aja kita sisihkan. Jadi biar kita sadar bahwa pengiritan itu juga penting gitu. Oh iya ternyata aku masih punya jangka panjang pendidikan anak, berarti aku harus mengurangi biaya-biaya shopping misalnya seperti itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu dari saya, kalau tips-tipsnya seperti itu. Kalau teman-teman punya cara lain ataupun punya tips lain, silakan kita sharing di kolom komentar seperti apa, karena saya awam ya, jadi saya murni hanya dari misalnya ya pikiran saya, misalnya oh kalau tahun sekian berarti kita harus ya umum aja seperti orang menabung gitu. Selain biaya pendidikan, sebenarnya biaya juga yang banyak itu sebenarnya ya dari kehidupan sehari-hari ya. Kalau sehari-hari ya pilihan kita mau hidup seperti apa gitu. Apakah mau hidup sederhana, apa biasa-biasa aja, ataupun mau mewah juga pilihan gitu. Kalau untuk jajan-jajan sekarang saya mulai kurangi teman-teman. Untuk gocek-gocek makanan seperti itu saya kasih pilihan, kalau di rumah ada makanan kita tidak perlu jajan gitu, supaya anak-anak terbiasa tidak mengikuti hawa nafsu keinginannya untuk makan yang lain selain yang sudah disediakan. Tapi itu juga tantangan untuk anak-anak zaman sekarang ya, karena makanan semakin beragam dan banyak yang viral, kadang anak itu kepingin coba gitu. Itu bisa jadi reward buat mereka seandainya untuk weekend gitu ya, atau nggak setiap hari lah pokoknya teman-teman. Nah kita lanjutkan beres-beres, habis itu kita ngemil-ngemil sarapan dulu. Biasanya saya sambil ngopi, sambil buka laptop, sambil lihat-lihat tutorial YouTube dan lain-lain. Nanti sambil kita belajar tentang per-YouTubean. Kemarin waktu di Aeon saya pernah beli ini ya, kayak siomay atau apa ya namanya saya lupa. Enak banget ternyata, memang agak asin sih. Cuma buat saya kalau buat dicamil-camil buat saku kerja suami cocok banget. Jadi ini sisanya saya simpan buat suami saya.
Seperti biasa, menyiapkan bahan untuk capcay, dan capcay. Jangan bosan kalau lihat konten Sofia. Sayurnya capcay lagi, karena memang inilah request yang paling sering diminta. Kalau kita kan sebagai ibu sesuai request aja ya teman-teman. Ngapain kita muluk-muluk masak yang aneh-aneh kalau anaknya nggak mau, ya kan? Gitu. Ya teman-teman, setelah beres-beres selesai, siapkan bahan-bahan untuk masak di siang hari. Kemudian saya akan nyemil-nyemil buah dulu. Terus cuma rapi-rapi aja hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau mau juga boleh di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.